Baik Romo dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan pada saat sekarang ini Engkau pertemukan kembali di kelas virtual ini untuk memulai kembali proses belajar kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua dan juga para Romo yang akan mendampingi kami dalam proses belajar hari ini. Semoga setiap pengetahuan yang kami dapatkan memberikan pengetahuan yang baik kepada kami, supaya nanti kami juga boleh membimbing umat di mana kami diutus. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Sister. Baik, Romo dan teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita. Hari ini kita akan mengakhiri bagian pertama, yaitu pengantar pada seluruh pembahasan tentang kristologi dan pneumatologi kita ini. Apa yang kita pelajari sampai hari ini, terutama 2 minggu terakhir, bersama dengan Romo Gale dan saya, dan hari ini, lebih menunjukkan pada dasar-dasar pemikiran kristologis. Artinya teks-teks yang kita temukan di dalam Perjanjian Lama yang memberikan dasar-dasar bagi entah pemikirannya, idenya, juga sampai pada pengharapannya. Yang membuat orang-orang pada zaman Yesus, termasuk para murid Yesus, itu menantikan sosok yang disebut sebagai sosok mesianik itu. Yang dalam pertemuan lalu sudah mulai kita lihat, mulai dari yang dibahas oleh Romo Galih 3 minggu yang lalu, dari suatu pengharapan akan kedatangan anak dari keluarga Daud sampai pada suatu pengharapan akan sosok mesianik yang sifatnya eskatologis. Ya, entah itu menjadi seorang raja, entah itu menjadi seorang imam atau juga seorang nabi. Ya, kalian kan rajin ikut misa harian toh. Nah, pagi tadi itu pasti mendengar Injilnya. Ya, Herodes itu begitu heran ketika orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Oh, ada yang mengatakan Yesus itu adalah Elia. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah salah satu dari nabi yang akan datang. Sehingga dalam arti itu, apa yang dikatakan oleh orang-orang, kesan mereka tentang Yesus itu juga menampakkan apa yang sebetulnya mereka nanti-nantikan. Ya, seorang atau sosok mesianik yang akan datang. Dan dalam pemikiran mereka pada zaman abad-abad pertama, sosok mesianik itu akan datang segera dalam waktu hidup mereka ini. Nah, penantian-penantian itu lalu membuat kita bisa membaca nanti teks-teks Perjanjian Baru yang menampilkan pengharapan akan kedatangan sosok mesianik seperti itu. Dan mulai minggu depan kita akan masuk pada teks Perjanjian Baru sendiri. Ya, ketika kita membahas tentang Kristus, ketika membahas tentang Anak Allah, kemudian tentang juru selamat atau tentang Tuhan. Maka teks yang akan kita gunakan besok adalah teks Perjanjian Baru. Nah, kita melihat sampai hari ini dasar-dasar pengharapan mesianik yang sebetulnya sudah dimunculkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita membaca teks-teks sinoptik seperti itu, lalu kita melihat ada suatu kelangsungan ya dari paham Perjanjian Lama menuju pada Perjanjian Baru, dan itu bisa kita amati di dalam teks-teks Perjanjian Baru nanti. Ya, meskipun Perjanjian Baru itu menyebut Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, tapi apa yang dipahami oleh para penulis Perjanjian Baru itu pasti sudah berbeda dari apa yang dipahami di dalam Perjanjian Lama. Ada unsur-unsur yang diteruskan. Ya, tetapi dari Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru pasti ada sesuatu yang baru. Maka nanti kita akan menyebut ada suatu kontinuitas. Ya, Romo Gale juga sudah menyebut kali lalu ada sesuatu ide yang diteruskan dari waktu ke waktu dari Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru. Tetapi juga ada sesuatu yang sifatnya diskontinuitas. Ini bukan suatu kelangsungan yang linear begitu saja.
Bahkan dalam perjalanan pemahaman akan Yesus, akan Mesias ini juga ada sesuatu yang sangat baru, yang tidak pernah dipikirkan dalam pemikiran-pemikiran sebelumnya. Nah, inilah yang akan kita baca atau kita diskusikan bersama dalam pertemuan kita pagi hari ini ketika kita membahas tentang salib dan kebangkitan. Kita selalu melihat bahwa salib dan kebangkitan ini merupakan titik tolak refleksi kristologi. Selalu harus kita pikirkan begitu. Semua permenungan tentang Yesus itu bertitik tolak dari peristiwa Yesus yang wafat dan bangkit. Sudah kita katakan berkali-kali, kalau tidak ada kebangkitan, orang tidak merasa perlu untuk bicara tentang Yesus. Apalagi Yesus yang mati di salib. Salib itu menjadi suatu paradoks. Ya, orang Yahudi mengatakan salib itu kutukan, salib itu batu sandungan atau skandalon, gitu ya istilahnya Santo Paulus. Karena salib itu membuat orang itu terjatuh. Ya, kita kalau berjalan lalu ada skandal, ada batu sandungan, lalu kita terjerembab di situ. Maka untuk orang Yahudi, orang yang mati di salib itu siapa? Orang yang mati di salib itu hanya penjahat. Orang yang mati di salib itu pendosa. Atau orang yang mati digantungkan, badannya digantungkan di atas pohon, itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Maka ingat teks kuncinya di Ulangan 21, ayat 22 sampai 23 itu. Jadi kalau ada orang yang dihukum dengan hukuman mati, kemudian badannya itu digantung di pohon supaya dilihat orang, maka orang itu pasti adalah orang yang terkutuk. Nah, Ulangan 21 itu memang tidak bicara tentang orang yang mati di salib. Tetapi dalam perjalanan kemudian teks Ulangan itu digunakan juga untuk mengartikan kematian orang yang mati di salib. Dan ini sudah harus kita lihat bahwa pada zaman Yesus yang mati di salib itu bukan hanya Yesus. Pontius Pilatus itu sudah menyalibkan sekian banyak orang yang menyatakan diri sebagai Mesias. Ya, para pemimpin pemberontakan yang sudah disebut oleh Romo Gali itu menyatakan diri sebagai Mesias. Ya, itu suatu bentuk legitimasi supaya saya diterima oleh banyak orang sebagai pemimpin atas bangsa ini. Saya menyebut diri saya sebagai Mesias, ya, yang memimpin pergerakan itu. Tetapi begitu dia memimpin pergerakan, langsung berkonfrontasi dengan Roma. Dan kalau konfrontasinya adalah konfrontasi militer, artinya kekuatan perang, maka dengan sendirinya dia akan langsung berhadapan dengan kekuatan Roma, Pontius Pilatus. Sehingga banyak orang yang sudah mati dengan cara disalib. Yesus bukan satu-satunya orang yang dibunuh dengan hukuman salib itu. Nah, kalau bagi orang Yahudi ini adalah batu sandungan, salib adalah kutukan, bagi orang Yunani salib adalah kebodohan. Hanya orang yang bodoh yang mati di salib. Ya, karena salib itu kan berarti sudah hukuman yang paling puncak. Ya, kalau orang hanya mencuri permennya teman, orang hanya mengambil itu mungkin bolvonya teman, tidak akan pernah dihukum dengan hukuman salib. Orang mencuri ternaknya orang lain tidak akan pernah dihukum dengan hukuman salib. Tapi kalau sudah mencuri ternak, dihukum, dia tidak berhenti juga melakukan kejahatan yang lebih besar, mencuri ternak yang lebih banyak, maka dia dihukum lagi. Nanti tidak selesai juga dia melakukan kejahatan. Mencuri istrinya teman, maka dia akan dihukum lebih berat lagi. Kalau sampai hukuman itu terus, sampai pada hukuman yang paling tinggi, maka dia juga akan mengalami kematian seperti itu. Maka orang yang mati di salib itu dalam pemikiran orang Yahudi itu adalah orang yang bodoh. Nah, orang Roma itu selalu tidak atau selalu menghindari bicara tentang orang yang mati di salib. Ya, berkali-kali saya akan mengatakan bahwa dalam sastra Roma, dalam tradisi Roma, tidak ada cerita tentang orang yang mati di salib. Sastrawan Roma mengatakan salib itu mesti dijauhkan dari badan orang Roma. Artinya orang warga negara Roma tidak boleh dihukum dengan hukuman salib.
Dan tidak hanya dijauhkan dari badan, tetapi juga dijauhkan dari pikiran orang Roma. Ya, orang Roma yang berbudaya, yang punya martabat, tidak perlu berpikir tentang orang yang disalib. Tidak perlu menulis cerita tentang orang yang disalib. Jadi itu sudah merupakan suatu konvensi, kesepakatan umum pada waktu itu. Tabu kalau bercerita tentang orang yang mati disalib. Maka carilah teks-teks sastra Romawi, sastra Yunani yang bercerita tentang orang yang mati disalib, tidak akan ditemukan. Yang paling hanya menemukan di dalam sastrawan Yahudi, Josephus. Maka kalau kita menemukan cerita tentang Yesus yang wafat disalib di dalam Injil-Injil kita, atau di dalam pewartaan Santo Paulus, berarti mereka itu sebetulnya melanggar tabu yang waktu itu sudah berlaku. Karena justru merekalah yang menceritakan peristiwa Yesus yang mati disalib. Nah, kalau kesepakatan umum ini dilanggar, sampai dilanggar oleh para penulis Perjanjian Baru, itu artinya peristiwa ini menjadi peristiwa kunci. Tidak bisa tidak diceritakan, harus diceritakan. Ya, bahwa Yesus itu mati disalib itu harus diceritakan. Orang Yahudi akan mengatakan kalau begitu Yesusmu ini bodoh, tapi tetap diceritakan. Ya, maka meskipun orang yang mati disalib itu dianggap sebagai orang yang bodoh, orang yang dikutuk oleh Allah, jemaat Kristen merasa bahwa orang yang mati disalib, Yesus ini tetap perlu untuk diceritakan. Dan itu Paulus yang mulai mengajak jemaat Kristen pada waktu itu mulai melihat salib itu secara positif. Bagi orang Yahudi itu adalah kutuk, bagi orang Yunani itu adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sehingga Paulus mulai membalik pemahaman tentang salib. Yang semula kutuk, batu sandungan yang melemahkan, yang menjatuhkan, Paulus mengatakan salib itu adalah kekuatan. Yang semula salib itu oleh orang Yunani dipahami sebagai kebodohan, Paulus mengatakan salib itu adalah hikmat, kebijaksanaan. Dan Paulus itu mewartakan, saya tidak akan memberitakan hal yang lain selain salib Tuhan Yesus Kristus. Atau saya akan memberitakan hanya Kristus yang tersalib. Kebodohan bagi orang Yunani, batu sandungan bagi orang Yahudi, tetapi kekuatan dan hikmat Allah bagi kita yang diselamatkan. Sehingga dalam pemahaman saya, siapa penulis Kristen awal yang membangun suatu teologi tentang salib ini sebetulnya adalah Paulus. Dan caranya adalah dengan membalik peristiwa itu, atau membalik paham tentang salib itu. Dari semula yang salib itu serba negatif, ya, orang berdosa, orang yang dikutuk, orang yang bodoh, dibalik menjadi suatu paham yang lebih positif. Maka Paulus harus mengartikan siapa sebetulnya dia yang mati di salib itu. Maka di dalam LMS bagian awal, dalam pengantar itu saya mengatakan ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh jemaat Kristen pada waktu itu. Ini bukan jemaat Kristen abad 21 ya, yang sudah berteologi 21 abad ini. Yang sudah berusaha untuk mengenal Yesus selama berabad-abad ini. Tetapi kita harus menempatkan pemahaman ini dalam konteks gereja perdana yang baru 30-40 tahun yang lalu mengalami kehadiran Yesus. Maka ini iman yang masih sangat muda, iman yang masih sangat baru, yang masih ada dalam tahap pertumbuhan, perkembangan itu. Dan ini perlu kita perhitungkan. Ya, jadi selalu harus dipahami perkembangan teologi Kristiani pada masa ini pasti belum sekaya pemahaman teologi kita sekarang ini. Nah, dalam tradisi awal ini, orang harus menjawab satu pertanyaan. Bagaimana kamu menjelaskan bahwa Yesus yang mati di salib itu adalah Mesias Anak Allah? Karena itu adalah inti iman Kristiani. Ya, orang Kristen itu punya keyakinan iman bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Tapi keyakinan iman itu berbenturan dengan keyakinan iman tradisi Yahudi.
Bagaimana mungkin Yesus yang mati di salib itu adalah Mesias? Bagaimana orang yang mati di tangan tentara-tentara Roma itu disebut sebagai Mesias? Bukankah Mesias itu justru harus memimpin Israel melawan mereka? Bagaimana mungkin kalian mengimani bahwa Yesus yang mati di salib itu adalah anak Allah? Padahal orang yang mati di salib itu adalah orang yang dikutuk. Mungkinkah Allah memilih orang yang dikutuknya lalu menjadikannya sebagai anaknya? Atau mungkinkah anak Allah itu justru mati sebagai orang yang dikutuk? Sehingga ini tadi yang saya maksudkan, peristiwa salib itu menjadi peristiwa yang menjadi skandal, yang membuat orang itu selalu harus berpikir. Tetapi juga ini menjadi kesempatan bagi gereja perdana untuk terus merenungkan pengenalan mereka akan Yesus. Mereka harus menjelaskan siapa sebetulnya Yesus yang mati di salib itu. Dan apa alasannya, apa dasar-dasarnya untuk mengatakan bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita. Semoga lalu pokok permasalahannya itu ditangkap. Ya, kita punya gambaran tentang Mesias Perjanjian Lama yang bagus-bagus itu. Sampai pada suatu ketika Yesus berkarya. Sabdanya itu penuh wibawa. Sabdanya, pengajarannya itu penuh kuasa. Apalagi mujizat-mujizatnya. Dan membuat orang sampai pada suatu dugaan, apakah dia adalah Mesias? Dalam pertemuan terakhir, kita membaca ada murid Yohanes yang diminta oleh Yohanes tanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Ataukah kami harus menantikan orang lain lagi? Dan kemudian Yesus itu mengutip kitab Yesaya 35, pergi dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin itu menerima kabar baik. Dan dengan cara demikian sebetulnya Yohanes itu sudah mulai bertanya-tanya tentang siapa sebetulnya Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah sang Mesias itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain lagi? Nah, peristiwa itu membuat orang-orang mulai menduga-duga siapa sebetulnya Yesus. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Ada yang mengatakan Yesus itu Elia. Ada yang mengatakan Yesus itu Nabi. Sampai pada murid-muridnya Yesus yang melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus, sampai pada suatu kesimpulan bahwa engkau adalah Mesias. Nah, sampai pada titik ini tidak ada kesulitan apa-apa. Dan sampai pada pengakuan Petrus di Kaisaria Filipi, ini tidak ada kesulitan apa-apa. Bahwa Yesus itu Mesias itu wajar. Karena sabdanya yang penuh kuasa. Karena mujizat-mujizatnya yang begitu hebat. Tetapi kan begitu Yesus diakui sebagai Mesias, lalu Yesus menunjukkan anak manusia akan menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para imam, oleh ahli-ahli Taurat, oleh para penatua. Dan dia akan disalibkan. Dan sesudah 3 hari dia akan dibangkitkan. Dan begitu Yesus mengajar tentang dia yang harus menanggung banyak penderitaan, apa yang dialami oleh para murid adalah ketidaksukaan. Ya, Petrus itu menarik Yesus ke samping. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Artinya yang dipikirkan oleh Petrus itu Yesus akan menjadi Mesias seperti dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Seperti yang kami nanti-nantikan. Dan ketika terjadi betul apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus mati di salib, seolah-olah pengharapan mereka itu runtuh, hancur. Maka kita lihat kemarin dalam pertemuan yang lalu, 2 murid yang kemudian pulang ke Emmaus karena merasa Yesus ini akan menjadi nabi, akan menjadi pemimpin bangsa kami, tetapi ternyata dia malah mati, disalibkan. Oleh siapa? Oleh tentara Romawi yang harusnya dia lawan. Maka peristiwa salib itu membuat murid-murid Yesus merasa pengharapan kami akan Yesus itu hancur. Ternyata Yesus mati di salib. Maka mereka pulang ke
Emmaus. Nah, untung bahwa kemudian ditemani oleh Yesus. Yesus menjelaskan dalam perjalanan itu bahwa Mesias memang harus menanggung banyak penderitaan. Sampai mereka menyadari bahwa orang yang menyertai mereka, orang yang menjelaskan kitab suci selama perjalanan, itu adalah Yesus. Nah, ini harus kita lihat bahwa salib itu peristiwa yang dahsyat dalam pengalaman hidup orang Kristen. Karena pengharapan akan Yesus sebagai Mesias itu hancur karena peristiwa salib. Nah, untungnya mereka mengalami bahwa Yesus tidak hanya mati di salib, tetapi sesudah salib ada kebangkitan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar jemaat perdana para murid Yesus untuk merenungkan kembali seluruh peristiwa hidup Yesus, bermula dari merenungkan peristiwa salib. Sehingga ingat pengantar perjanjian baru, juga pengantar dalam Injil-Injil sinoptik, hal pertama yang direnungkan oleh jemaat perdana tentang Yesus bukan kisah kanak-kanak, bukan berita Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, tetapi yang pertama-tama direnungkan dalam tahap yang paling awal permenungan Kristiani adalah tentang peristiwa salib dan kebangkitan. Nah, teks mana yang lebih berfokus pada salib dan kebangkitan adalah surat-surat Paulus. Berarti kita mengatakan surat-surat Paulus itu adalah tulisan-tulisan yang paling tua dalam tradisi perjanjian lama. Sehingga fokusnya juga masih ada pada peristiwa salib dan kebangkitan. Ya, mengartikan peristiwa salib itu. Menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib adalah Mesias? Nah, cara yang diambil oleh komunitas Kristiani untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan membaca kembali teks-teks perjanjian lama. Maka selalu kita berpikir bahwa ketika menjelaskan peristiwa salib pun para penulis perjanjian baru selalu melihat teks perjanjian lama. Apakah di dalam perjanjian lama ada informasi-informasi bahwa utusan Allah itu akan menanggung banyak penderitaan? Ya, bahwa orang pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah itu tidak pernah lepas dari pengalaman menderita. Nah, untuk menjelaskan ini, teks yang paling dekat dengan pengalaman derita itu adalah teks hamba Yahweh yang menderita yang ada di dalam kitab Yesaya. Maka lihat, kitab Yesaya itu banyak dikutip oleh para penulis perjanjian baru. Karena apa? Karena membantu gereja perdana untuk merenungkan bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias. Kalau orang Yahudi mengatakan tidak mungkin Mesias itu menderita, orang Kristen akan mengatakan, lihat hamba Yahweh di dalam kitab Yesaya, dia juga orang pilihan Allah, tetapi dia mengalami banyak penderitaan itu. Ya. Paulus juga akan merenungkan peristiwa hidup Yesus dengan cara yang sama. Dia juga akan mengatakan, oh iya, menurut perjanjian lama, orang yang mati di salib itu adalah orang yang dikutuk. Dia ambil referensi itu dari kitab Ulangan ketika dia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Tetapi kemudian Paulus itu membuat suatu pengajaran yang penting tentang salib yang akan muncul dan akan kita baca nanti di Filipi bab 2. Ya, bahwa dia yang dalam keserupaan dengan Allah itu mengosongkan dirinya. Mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat sampai mati di salib. Sehingga di dalam pemikiran Paulus, salib itu apa toh? Salib itu adalah peristiwa ketaatan Yesus sampai akhir. Dan justru dia yang sudah mengosongkan diri, taat sampai akhir, sampai mati di salib, ini dialah yang nanti akan ditinggikan. Akan mengalami kemuliaan itu. Sehingga salib itu dalam kacamatanya Paulus bukan peristiwa yang memalukan. Dalam kacamata Paulus, salib itu adalah ketaatan Yesus sampai akhir. Maka kalau Yesus disebut sebagai Mesias, Yesus disebut sebagai anak Allah, itu karena ketaatan yang total.
Ingat, Paulus tidak pernah memahami bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Tuhan, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Paulus tidak punya informasi itu. Markus juga mengambil ide yang sama, bahwa Yesus itu diakui sebagai Mesias, diakui sebagai anak Allah, justru karena dia hidup dalam ketaatan sampai akhir. Ya, ini hal pertama yang ingin saya sampaikan. Baik, saya sudah omong setengah jam. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lebih dahulu? Ya, tentang salib, pasti ini menjadi titik tolak pemikiran kristologis pada zaman gereja perdana, sampai zaman kita ini. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan tentang hal ini? SCY, silahkan. Terima kasih, Romo. Yang mau saya tanyakan itu, bagaimana kebangkitan dan peristiwa salib itu merupakan karya Tritunggal Maha Kudus, sementara kita tahu bahwa jika kesatuan itu tidak terpisahkan, apakah ketika Yesus disalib, Bapak juga merasa kesakitan atau Roh Kudus juga merasa kesakitan? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, kalau kita mendasarkan pada teks Perjanjian Baru, apalagi sampai kita pada Injil Yohanes, tidak akan terpisahkan. Yesus sudah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu di bab 10. Dan itu yang dipikirkan oleh Yohanes, bahwa juga dalam peristiwa salib, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapanya. Ya, maka lihat peristiwa ketika Yesus disalib. Misalnya di dalam Injil Yohanes, ketika dia tergantung di salib, adakah seruan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, cari di dalam Injil Yohanes, tidak akan pernah itu ditemukan. Yesus yang tergantung di salib, dalam pemikiran Yohanes, tidak bisa, tidak mungkin berpisah dari Bapanya. Karena dia sudah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Juga ketika dia tergantung di kayu salib. Juga kesatuan dalam hal kehendak. Apakah Yesus menghindari peristiwa salib itu? Maka di dalam peristiwa yang disebut di Taman Getsemani, di dalam Injil Yohanes, peristiwa itu pun hilang. Tidak ada seruan, ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tidak pernah ditemukan itu di dalam Injil Yohanes. Berarti itu Injil yang paling muda yang ditulis kemudian. Tetapi juga kalau kita ingat, ketika Yesus tergantung di kayu salib, Yesus mengutip Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu pengalaman orang seperti Yesus yang merasa ditinggalkan oleh Bapanya? Ataukah sebetulnya kita harus membaca seruan itu dalam konteks Mazmur 22. Ya, Mazmur 22 itu memang mazmur ratapan, mazmur keluhan. Tetapi sesudah mengeluh, orang itu menyatakan keyakinannya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Jadi yang seringkali membuat orang berpikir bahwa ketika tergantung di kayu salib, Yesus ditinggalkan oleh Bapanya, itu adalah seruan seperti itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi orang membaca seruan itu sebagai pengalaman Yesus yang ditinggalkan karena orang tidak membaca konteks Mazmur 22 yang dikutip oleh Yesus. Oleh karena itu, kalau kita membaca seruan seperti itu, jangan dipotong begitu saja. Tapi kalau ada seruan seperti Mazmur, lalu harus dicari rujukannya. Ya, seruan itu dalam konteks Mazmur 22 itu seruan apa tahu? Ya, mazmur-mazmur keluhan, orang merintih, orang meratap, itu pasti dasarnya adalah kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Maka juga dalam peristiwa pengalaman di salib, Yesus tidak pernah lepas dari kesatuannya dengan Bapa. Sehingga kalau dikatakan bahwa salib itu juga adalah peristiwa trinitaris, ya di dalam pengalaman itu Yesus hidup dalam ketaatan kepada Bapanya. Maka secara kehendak dia masih ada dalam kesatuan dengan Bapanya.
Ya, dan inilah yang selalu kita pahami. Maka kalau kita mengatakan apakah dalam peristiwa salib Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya, kalau kita cermat membaca teks Perjanjian Baru, lalu kita tidak mendapat kesan bahwa Yesus itu ditinggalkan oleh Bapaknya. Maka pertanyaan itu harus dikembalikan ke teks Perjanjian Baru. Mana teks Perjanjian Baru yang menampakkan bahwa dalam peristiwa salib Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya? Nah, yang biasa dijadikan alasan untuk mengatakan Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya adalah kutipan dari Mazmur 22 itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Mazmur 22 itu harus dibaca dalam konteks Mazmur keluhan. Orang mengeluh, orang meratap bukan karena kehilangan pengharapan. Ya, Mazmur ratapan, Mazmur keluhan itu ditulis bukan karena orang tidak berpengharapan. Tapi orang mengeluh, orang meratap, orang meminta pembalasan justru karena dia menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan ini juga yang dalam pembacaan saya dialami oleh Yesus. Juga ketika dia menderita dalam penderitaan yang total sampai pada penyaliban itu, dia tetap ada dalam kesatuan dengan Bapaknya. Begitu, ada tambahan lagi dari teman SCY. Ya, sebenarnya bukan tanggapan tapi pertanyaan yang lain, Romo. Iya. Ini kan tadi Romo menjelaskan tentang salib yang direfleksikan oleh Paulus itu sebagai kemenangan Yesus yang bersalib dengan kebangkitan itu. Lalu bagaimana sebelum Paulus, yaitu para murid Yesus, memandang salib itu, Romo? Iya. Ya, itu aja, terima kasih. Oke, ya, tidak banyak catatannya. Tetapi catatan-catatan seperti dikatakan oleh Lukas, ya, dikatakan oleh Yohanes. Kalau menurut Yohanes, apa yang terjadi dengan para murid sesudah kematian Yesus? Ingat apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap saja, mereka sudah melarikan diri. Di dalam Injil-Injil sinoptik. Ketika Yesus ditangkap, mereka ditanya, Petrus ditanya, bukankah engkau salah satu dari murid orang itu? Petrus sudah menyangkal. Apalagi ketika terjadi peristiwa salib, dan kemudian para murid itu menyembunyikan diri. Ya, mereka itu kemudian masuk dalam ruang yang terkunci karena takut pada orang Yahudi. Kalau ada informasi seperti itu, apa yang kita simpulkan? Salib itu peristiwa gelap di dalam pengalaman hidup mereka bersama dengan Yesus. Kalau ada Lukas yang menceritakan dua murid itu pergi ke Emmaus, pergi dalam kekecewaan. Maka para murid dalam tahap yang paling awal itu pasti juga shock, terkejut dengan peristiwa kematian Yesus disalib. Mereka tidak menduga sama sekali bahwa guru mereka yang penuh kuasa itu akhirnya harus mengalami kematian dengan cara seperti itu. Sehingga tidak perlu kita bayangkan bahwa begitu mengalami salib, orang sudah punya pandangan yang sangat positif pada salib. Para murid Yesus pun harus bergulat dengan pengalaman ini. Ya, ada yang kemudian meninggalkan Yesus. Ada yang kemudian mengingkari Yesus. Ada yang kemudian pulang ke rumahnya, termasuk juga para rasul yang lain. Kalau di dalam Injil Yohanes mereka pergi ke Galilea, kembali ke pekerjaan awal mereka. Maka ini menandakan peristiwa salib itu peristiwa yang sebetulnya mengecewakan untuk mereka. Semula mereka menaruh kepercayaan begitu hebat, pengharapan yang begitu besar pada Yesus, ternyata Yesus mati disalib. Ya, sebagai kematian yang paling tidak bermartabat pada masa itu. Maka dalam tahap awal, pasti pengalaman mereka adalah pengalaman orang yang kecewa pada orang yang mati disalib. Paulus sendiri apakah sudah langsung punya pemahaman yang baik tentang salib? Kan tidak. Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus, seorang Farisi yang mengejar-ngejar jemaat Kristiani. Dan mengapa Saulus mengejar jemaat Kristiani?
Karena jemaat Kristiani sebagai orang Yahudi mengimani bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias. Dan Paulus tidak ingin iman seperti itu semakin lama semakin terkembangkan. Dan apa yang dibuat oleh Saulus supaya iman itu hancur adalah dengan menangkap, dengan memenjarakan, dengan membunuh orang-orang Kristen. Sehingga dalam tahap awal, apa yang dipikirkan Paulus pun sama dengan pemikiran orang-orang yang lain. Orang yang mati di salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Tidak mungkin dia diimani sebagai Mesias. Nah, ini Paulus yang masih mengenal Yesus hanya sebagai Yesus yang wafat di salib. Tetapi dalam perjalanan kemudian ketika dia menganiaya mengejar jemaat Kristen sampai ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Dan dia mengalami Yesus bukan hanya sebagai Yesus yang mati di salib, tetapi Yesus yang hidup, yang sekarang menjumpai dia dalam perjalanan itu. Dan peristiwa itulah yang kemudian membalik pemikiran atau pemahaman Paulus akan Yesus. Tapi coba Paulus tidak bertemu dengan Yesus yang bangkit di Damsyik. Apakah dia bisa pelan-pelan itu lalu memperbarui pemahamannya akan figur dia yang mati di salib itu? Kalau dua murid yang pulang ke Emmaus tidak bertemu dengan Yesus yang bangkit, apa jadinya? Ya, mereka masih akan hidup di dalam kekecewaan karena peristiwa salib itu. Kalau para murid itu tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit, apa yang dialami oleh para murid yang lain? Tetap mengunci diri di ruang yang tertutup itu. Ya, tetapi begitu mereka mengalami bahwa Yesus yang mati di salib ini bangkit, lalu mereka berani memberitakan Yesus di Bait Allah, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sehingga saya membayangkan tidak dalam waktu yang segera, yang cepat, para murid itu bisa memahami makna positif dari peristiwa salib. Mereka pun terus akan bergulat. Dan ini direnungkan, direfleksikan di dalam kisah-kisah di Injil Sinoptik. Coba lihat, di dalam Injil Sinoptik, berapa kali Yesus harus mengatakan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan sampai mati di salib? Sampai 3 kali kan? Dan berarti ini para murid itu tidak segera mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak segera bisa menerima bahwa Yesus yang mereka agung-agungkan itu harus mengalami kematian di salib. Maka pelan-pelan Yesus harus mendidik mereka bahwa Sang Mesias itu memang harus mengalami penderitaan seperti itu. Nah, apa yang kemudian membuat orang itu punya pikiran positif, ya, kembali dalam semangat iman kepada Yesus adalah peristiwa kebangkitan. Nah, atas dasar peristiwa kebangkitan itulah jemaat Kristiani lalu melihat apa yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Oh, ternyata Sang Mesias itu memang harus menanggung banyak penderitaan. Dan teks-teks yang tadi diambil itu adalah antara lain adalah teks-teks hamba Yahweh di kitab Yesaya. Dengan demikian mereka punya kesimpulan bahwa Sang Mesias itu tidak asing dari pengalaman penderitaan. Dan ini tidak dimiliki di dalam paham perjanjian lama. Tidak mungkin Mesias itu menderita. Tapi murid-murid Yesus akan mengatakan, lihat apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Penderitaan bahkan juga kematian itu bukan pengalaman yang asing dari figur seorang Mesias. Nah, ada kelangsungannya, tetapi juga ada yang kita sebut sebagai diskontinuitas. Ya, karena terhenti pada peristiwa salib. Yesus itu Mesias karena sabdanya yang penuh kuasa dan seterusnya. Tapi peristiwa salib itu merontokkan semua paham ini. Untung bahwa hidup Yesus tidak berakhir di salib, tapi ada kebangkitan. Lalu apa yang semula sudah runtuh dibangun lagi. Termasuk orang harus mengenal siapa Yesus yang mati di salib. Apakah dia memang orang yang dikutuk oleh Allah? Apakah dia memang orang berdosa? Ataukah dia orang yang taat setia kepada Allah sampai akhir? Nah, ini kaitannya juga dengan yang ditanyakan teman di chat itu. Mengapa Injil Yohanes menggunakan salib sebagai tanda pemuliaan? Nah, pasti ini sudah permenungan lebih lanjut. Ya, kalau semula salib itu adalah kutuk.
Salib itu adalah batu sandungan. Bagi Paulus, salib itu adalah ketaatan anak manusia, ketaatan Yesus. Markus juga mengatakan salib itu adalah ketaatan. Dan direnungkan terus sampai pada zaman penulisan Injil Yohanes tahun 100-an. Katakanlah seperti itu. Dan dalam permenungan jemaat Yohanes, berarti ini sudah lihat berapa tahun? 70 tahun dari peristiwa salib dan kebangkitan. Selama 70 tahun ini orang sudah merenungkan hidup Yesus terus-menerus. Dan ini pasti perjalanan waktu yang lama, refleksi yang lama. Sampai Yohanes itu bisa merenungkan, justru di salib itulah Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Ya, maka orang menggambarkan, Yohanes menggambarkan salib Yesus itu sebagai tahta, raja. Yesus itu Mesias. Dan Mesias itu adalah raja orang Yahudi, raja Israel. Ya, Yesus itu justru bertahta sebagai raja itu dalam peristiwa salib. Sehingga kalau semula salib itu adalah saat perendahan, ya, saat kehinaan, saat orang dikutuk oleh Allah, sekarang Yohanes justru berpikir justru salib itu adalah saat ketika dia ditinggikan. Saat ketika anak manusia itu dimuliakan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, dia sudah taat sampai mati di salib. Dan karena itu Allah meninggikan dia berkat peristiwa salib ini. Dan memberikan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Maka ini kita selalu harus melihat ada suatu kelangsungan, kontinuitas dari perjanjian lama, tetapi peristiwa salib itu memberi sesuatu yang sangat baru. Yang memaksa jemaat Kristen untuk tidak diam saja dengan pengakuan imannya. Tetapi yang membuat mereka dipaksa harus mempertanggungjawabkan imannya itu dengan menjawab pertanyaan dasar tadi. Bagaimana kamu menjelaskan kepada kami bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias, anak Allah? Romo Eko. Ya, Romo Gale, silakan. Saya jadi ingat ada pertanyaan umat yang ketika saya jawab saya agak ragu. Saya meneruskan pertanyaannya yang tadi dari SCY tadi, Romo. Kalau tadi kan Romo Eko jelas menjelaskan bahwa sengsara dan salib itu pengalaman kesatuan kehendak, saya bisa memahami. Lalu ada umat bertanya, kalau pas kematiannya Romo, bagaimana dalam kematian peristiwa Yesus yang mati itu sendiri, itu kita bisa mengatakan ada kesatuan Allah dan Yesusnya, Yesusnya mati, gitu ya. Itu pertanyaan yang saya terima waktu itu di paroki katedral. Yang kedua, kalau toh itu ke satu, mengapa harus nunggu 3 hari? Apakah makna 3 hari itu? Kok 3 hari? Kenapa tidak langsung bangkit saja, tidak nunggu 3 hari? Itu 2 pertanyaan yang waktu saya menjawabnya saya sedih merasa, Pak, aku menemukan referensi ya gitu. Mereka mungkin punya referensi soal itu ya. Kalau saya lebih mendasarkan misalnya pada pemahaman Paulus. Ya, ketika merenungkan peristiwa salib dan peristiwa kebangkitan, Paulus mengatakan kita akan menjadi satu dalam kematian Kristus supaya juga menjadi satu dalam kebangkitannya. Artinya justru juga dalam kematian itu kita tetap ada dalam kesatuan dengan Kristus. Hanya ketika kita bersatu dalam kematian bersama dengan Yesus, kita juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Kalau itu gambaran yang digunakan oleh Paulus untuk memperlihatkan kesatuan kita dengan Kristus, saya juga melihat itulah yang juga digunakan untuk menggambarkan kesatuan Yesus dengan Bapanya. Kesatuan dalam kehendak. Apakah dalam arti ketika Yesus itu mati lalu terpisah? Dalam pemahaman saya justru juga dalam pengalaman salib, derita sampai kematiannya itu pun Allah tidak pernah meninggalkan Yesus. Ya, menurut Paulus hanya mengatakan Allah itu memberikan nama yang mengatasi segala nama. Atau orang mengatakan Allah itu membangkitkan Yesus, berarti Allah itu membenarkan apa yang dipilih oleh Yesus. Meminum cawan itu sampai akhir. Nah, dalam pemahaman seperti itu, lalu saya sendiri tidak pernah meragukan kata-kata Yesus sendiri. Aku dan Bapa adalah
Satu, dalam peristiwa-peristiwa hidupnya, ketika dia sukses, ketika dia dihormati, juga ketika peristiwa salib, ketika dia direndahkan, ketika dia dihinakan, bahkan ketika dia masuk dalam alam kematian. Ya, bahwa kesatuan itu lalu akhirnya tampak dalam hal apa? Dalam hal Allah yang membangkitkan kembali Yesus dari kematian itu. Dan orang menafsirkan berarti Allah membenarkan pilihan Yesus untuk hidup dalam ketaatan sampai akhir. Maka dalam pengalaman kesatuan kehendak antara Yesus dengan Bapaknya, saya kok masih melihat bahwa juga dalam peristiwa salib, peristiwa penderitaan, bahkan juga dalam peristiwa kematian pun, Yesus masih selalu ada dalam kesatuan dengan Allah. Kalau nunggu 3 hari apa Romo ya? Apakah dari cerita tentang di mulut ikan itu ya? Kenapa tidak harus nunggu 3 hari gitu? Atau bagaimana? Referensi perjanjian lama mungkin? Kalau saya sih lebih melihat pengalamannya. Ya, berangkat dari pengalaman baru orang mencari teks di dalam perjanjian lama. Ya, orang akan selalu mengatakan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama terjadi dalam peristiwa hidup Yesus. Padahal di dalam renungan gereja perdana kan mereka berhadapan dulu dengan pengalaman itu. Dengan pengalaman Yesus yang wafat dan Yesus yang bangkit. Dialami itu. Lalu mereka baru mencari referensi perjanjian lama. Apakah dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa dia harus mati, dikubur 3 hari, dan kemudian bangkit? Lalu ditemukan teks seperti Yunus atau teks yang lain yang sepertinya justru di dalam teks Imamat itu, kalau saya tidak keliru. Bukan teks Imamat ya, teks Hosea, kalau tidak keliru, nanti kita cari itu. Bahwa sesudah 3 hari dia akan bangkit lagi. Maka jalur permenungan dalam gereja perdana adalah merenungkan peristiwa hidup Yesus dan kemudian membacanya dalam warta perjanjian lama. Maka 3 hari itu sepertinya yang paling dekat justru ada di teks Hosea itu. Ya, karena Yesus sendiri waktu dia ngomong soal mewartakan aku akan mati, kemudian 3 hari kemudian bangkit, dia sendiri juga ngomong begitu ya, selama 3 kali dalam Markus. Iya. Selalu sama, artinya konsisten 3 hari itu yang dia katakan. Romo, Ya, saya ingin melanjuti apa yang tadi Romo kali tanyakan itu, Mo. Apa itu artinya tadi Romo yang Allah Tritunggal itu, Romo, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena tadi dijelaskan bahwa mereka itu ada dalam kesatuan. Apakah itu artinya bahwa pada saat mereka mati itu ketiganya juga mati ya? Hanya minta konfirmasi. Dan pada hari ketiga baru dibangkit. Gimana Romo kali? Kalau Allah sumber hidup masa Allah mati? kalau mati ya gimana masa Tuhannya mati? Itu niche ya. Allah itu mati. God is dead gitu ya, mati. Saya kira tidak lah. Yang saya malah dapat inspirasi dari jawaban Romo Eko yang waktu itu saya tidak memikirkan bahwa kekekalan karena kemahakuasaan Allah mengatasi segala sesuatu termasuk mengatasi kematian, maka Dia yang membangkitkan. Kalau dalam bahasa Paulus kan Yesus dibangkitkan, berarti memang Yesus Allah Bapa itulah yang punya kuasa untuk membuat Yesusnya bangkit. Kalau hanya mati lalu siapa yang membangkitkan? Kan tidak ada. Jadi kepercayaan akan Allah yang selalu menjadi penolong orang, termasuk dalam Mazmur Allah yang selalu menolong. Tadi saya baca sebentar Mazmur 22 itu ya. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, engkau akan selalu bersamanya selamanya, itu dalam Mazmur 22. Kepercayaan Allah yang sungguh-sungguh meskipun orang itu mati tetapi dia punya pengharapan yang luar biasa karena keyakinan akan Allah yang memberikan hidup. Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Itu keyakinan orang Israel dari dulu sampai sekarang. Bahwa yang kita imani itu Allah orang yang hidup. Sehingga mereka punya keyakinan sungguh, kalau kamu tadi bertanya, berarti Allahnya mati, sama-sama mati. Tidak dalam arti itu. Tapi bahwa kesatuan roh, spirit, Yesus dan Bapa itu tetap ada mengatasi kematian. Yang bagi kita itu tidak bisa kita pahami, karena kita tidak tahu apa sesudahnya. Tapi karena kepercayaan iman Yesus tadi, ya, kesatuan dengan Bapa, itulah yang membuat dia lalu menjadi hidup.
kematian tidak pernah bisa melepaskan kesatuan itu. Yang bagi kita orang modern ini, kematian itu jadi sesuatu yang menakutkan karena apa yang terjadi ya ketika saya mati. Kita lepas dari sejarah, kita tidak buka lagi update status ya kan. Tapi bagi pengalaman lagi Yesus, nonton Ikatan Cinta. ya Tuhan Yesus Kristus. Rama Eko harus nonton film Hometown Cha-Cha-Cha, itu yang paling bagus sekarang di Korean drama. Itu jatahnya Romo Marto sajalah. Saya kalau drakor tidak. Oh, kamu akan menangis dan suka loh. Ya, tapi pertanyaannya, mengapa Yesus itu mati? Mengapa Yesus itu Fransiskus mati? Tardi, mengapa Yesus itu mati? Mumpung kamu masih saya pin wajahmu di sini. Baik Romo, kalau dari buku yang Romo jelaskan itu tadi bahwa kematian dan salib Yesus itu nanti mungkin menjadi tanda kesatuan antara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dari situ mungkin juga jadi sejarah keselamatan itu bisa terlaksana. Coba teman yang lain, mengapa Yesus mati? CMF mati juga, ya. Iya, maksudnya mau jawab. Baik, Romo, kami mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari saudara Sabi yang lain. Ketika berbicara tentang Allah Tritunggal, lalu kaitkan dengan Yesus yang wafat itu, ketika tadi sudah saya menanyakan bahwa apakah Yesus sebelum wafat itu bahwa berarti Allah Bapa, Allah Kudus juga wafat. Dan menurut kami bahwa ketika Yesus wafat itu Allah Tritunggal itu dia tidak Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tidak wafat, dia tidak mati, dia tetap hidup. Dalam artian bahwa ketika berbicara tentang Allah Tritunggal itu terpisah dari Yesus itu sendiri, karena menurut kami bahwa Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sedangkan Yesus itu merupakan penjelmaan dari Allah Putra. Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Nah, bagi kami bahwa yang wafat itu adalah Yesus yang pribadinya sebagai manusia seperti itu. Karena ketika dia ada di Trinitas Ekonomia itu, Yesus itu dia hadir itu menjalankan misi keselamatan itu, sedangkan misi keselamatan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, sedangkan Yesus Yesus sendiri adalah penjelmaan dari Allah Putra yang menjalankan misi Bapa untuk menyelamatkan manusia itu. Jadi yang mengumpulkan bahwa ketika Yesus wafat itu Allah Bapa, Allah Putra tidak wafat, dia ikut firman itu, yang maksudnya Yesus yang adalah pribadi dari Yesus yang adalah penjelmaan dari Allah Putra itu sendiri. Terima kasih. Ya. Lalu akhirnya mengapa Yesus bisa mati? Yesus bisa mati itu ketika kaitkan dengan keselamatan itu memenuhi proyek keselamatan Allah itu menyelamatkan manusia dengan mati. Ya, itu teologinya, alasannya Yesus mati karena ini. Lalu yang kedua alasannya juga karena dalam Yesus ada dua hakikat sebagai Allah dan manusia itu. Bukan alasannya, bukan teologinya dulu. Mengapa Yesus mati? Karena dia manusia. Ya kan? Karena dia yang menjelma. Ya kan? Kalau dia bukan manusia, dia mati tidak. Dan justru kita mengimani Sang Sabda itu menjadi daging, menjadi manusia. Dan dia tidak hanya mengambil daging manusia saja. Ya, rumusan Injil Yohanes kan tidak hanya mengatakan Sang Sabda itu menjadi manusia. Sang Sabda itu menjadi daging, mengalami semua yang kita alami, termasuk kematian itu. Nah, kesulitannya apa? Kita itu selalu mengatakan Tritunggal yang Maha Kudus, tapi di otak kita ini selalu Tri yang utama. Ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak memikirkan ketunggalannya. Sehingga ketika Yesus itu mati, lalu kita pikir Bapa terpisah dari dia. Nah, kalau terpisah dari dia tidak ada ketunggalannya. Nah, cara berpikir kita termasuk ketika kita berbicara tentang Tritunggal adalah cara berpikir yang memisahkan itu. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini yang selalu tersekam. Tetapi kita tidak memikirkan ketunggalannya ini. Dan saya kira ini cara berpikir yang memang umum kita miliki. Kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Yang kita pikirkan di Indonesia apa? Perbedaannya kan? Kamu Jawa, kamu Flores, kamu Sumba, kamu Batak.
tetapi tidak mengatakan kita Indonesia. Ketika kita bicara tentang Allah, kita juga memikirkan lebih ketigaannya ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kesatuannya justru lepas dari pemahaman kita. Ya, maka selalu kita memahami juga ketika Sang Sabda itu sudah menjadi daging, tinggal di antara kita, menjadi manusia, dia tidak pernah terlepas dari ikatannya dengan Bapa. Yesus selalu mengatakan, Bapa itulah yang mengutus aku. Ya, dia melakukan banyak hal supaya mereka tahu, supaya dunia ini tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Juga ketika Sang Sabda itu menjadi daging, menjadi manusia, dia masih mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Maka ikatan kesatuan ini tidak pernah lepas hanya karena Yesus menjadi daging, menjadi manusia. Karena juga ketika dia menjadi manusia, dia ada di dalam kesatuan dengan Bapaknya ini. Ketika dia mati dan tubuhnya harus masuk ke kubur, apakah itu kemudian Yesus sendiri yang masuk ke kubur? Nah, karena yang masuk ke kubur itu adalah badan manusiawi Yesus. Tetapi dia sebagai Sang Sabda yang sudah menjelma, mengalami kesatuan dengan Allah yang tak terpisahkan. Maka kok saya meyakini juga bahwa dalam peristiwa kematian, ya, Yesus tidak terpisah dari Bapaknya. Dan justru Yesus harus mengalami kematian seperti itu karena dia mengambil rupa manusia. Maka seluruh pengalaman kemanusiaan yang dialami oleh semua manusia juga dialami oleh Yesus. Kalau Yesus itu terpisah, bagaimana nanti kalau kita mati? Yesus nunggu 3 hari, kita nunggu berapa? 3 tahun? Dan selama masa penantian kita mengatakan kita terpisah dari Allah? Atau gimana? Kalian nanti kalau mati dikuburkan, terus gimana? Kita terpisah dari Allah? Ataukah juga ketika kita mengalami kematian pun Allah tidak pernah memisahkan diri dari kita. Kalau saya sebagai orang beriman, tidak hanya sebagai dosen, akan mengimani hal seperti itu. Juga dalam kematian Allah tidak meninggalkan kita. Ya, kalau Allah meninggalkan Yesus, tidak akan ada kebangkitan itu. Ya, pikiran kita selalu, oh kalau begitu Allah itu ikut serta dengan Yesus masuk ke kubur. Maka pasti kita membayangkan unsur fisik Allah itu yang harus bersatu dengan Yesus masuk ke kubur. Tetapi Allah itu yang menjadi daya kehidupan, itulah yang tidak pernah meninggalkan Yesus. Dengan demikian, kalau di dalam kematiannya Yesus masih selalu dalam kesatuan dengan Allah, kita juga bisa mengatakan seperti Paulus, dalam kematian Yesus kita pun ikut serta di situ. Ya, kita dibasuh di dalam kematian Kristus, ikut serta dalam kematian Kristus, supaya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Romo Begitu, Eko, ya, Romo Galea. saya mau tanya mungkin dalam perjanjian lama. Tadi kan orang dibenarkan, Yesus itu dibenarkan karena dibangkitkan. Lalu saya itu tadi bertanya-tanya spontan, apakah pembenaran itu hanya dalam arti kebangkitan ya Romo? Apakah dalam perjanjian lama orang itu dibenarkan ada dengan cara yang lain tidak gitu? Pertanyaan saya sih, apa ya kudu dadak mati dan sengsara? Apakah tidak ada cara lain sih Romo agar Yesus itu dibenarkan gitu? Pertanyaannya itu. Ya, kalau dalam perjanjian lama malah tidak mungkin orang berpikir tentang kebangkitan, dibenarkan dengan kebangkitan, karena itu kan tidak ada di otak mereka. Ya, tradisi perjanjian lama itu kan kamu dibenarkan, artinya kamu diberkati. Benar dalam arti dikaios. Ya, dikaios itu berarti orang hidup seturut dengan tuntutan Taurat. Maka kalau kamu hidup mengikuti Taurat, kamu dibenarkan. Ya, dibenarkan oleh Taurat ini, kamu diberkati di sini. Kalau kamu hidup melawan Taurat, kamu dikutuk. Dikutuk di mana? Di sini. Nah, perjanjian lama itu justru berpikir tentang kamu dibenarkan atau kamu dikutuk dalam peristiwa, dalam sejarah hidup kita sekarang ini. Ya, apa yang kemudian di perkembangan ke depan kan pembenaran tidak hanya di
dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan sesudah kematian. Maka kalau kita mengatakan Yesus dibenarkan dengan peristiwa salib, hanya mau mengatakan bahwa seluruh pilihan Yesus untuk hidup dalam ketaatan kepada Bapa sampai akhir itu dibenarkan atau dimenangkan oleh Allah. Berarti pilihan Yesus untuk sampai taat, sampai mati di kayu salib itu oleh Allah dianggap sebagai pilihan yang benar. Sementara kalau dalam pemahaman pembenaran perjanjian lama bahwa apa yang kamu lakukan itu benar, dikayos sesuai dengan yang dituntut di dalam kitab Taurat. Maka istilah dalam kebangkitannya Yesus dibenarkan, menurut saya itu cukup berbeda dengan istilah pembenaran, apalagi justifikasi yang dipakai juga oleh Paulus. Benar dalam arti diselamatkan. Tetapi benar dalam arti Yesus bangkit itu dibenarkan oleh Allah, berarti Allah menyetujui, Allah membenarkan seluruh pilihan hidup Yesus dalam ketaatan sampai mati di salib. Berarti jalan yang ditempuh oleh Yesus itu adalah jalan yang benar. Itu dibenarkan oleh Allah. Artinya Yesus yang dianggap sebagai yang dikutuk, Yesus yang dianggap sebagai orang bodoh itu justru dianggap benar oleh Allah. Pilihanmu itu bukan pilihan yang salah. Ya, bisa saya pahami sekarang. Ya, terima kasih. Ada tanggapan yang lain dari teman-teman yang lain? Ada di chat itu Romo. Apakah peristiwa Yunus yang di mulut ikan tidak mati 3 hari juga mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak mati dalam juga bahwa anak manusia tidak akan mati karena Yunus pun tidak mati ya? Enggak ada referensi langsung dari itu. Ya, selalu kita harus memahami bahwa apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu tidak langsung berbicara tentang Yesus. Ya, ketika Yesaya bicara tentang seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel, Yesaya pasti tidak berbicara tentang Yesus. Ya, ketika Yunus itu diceritakan dia masuk ke dalam perut ikan 3 hari. Dan dia tidak mati, cerita tentang Yunus itu tidak secara langsung dimaksudkan untuk menunjuk peristiwa hidup Yesus. Maka sekali lagi menurut saya cara merenungkannya itu terbalik. Kita selalu mengatakan apa yang dikatakan di perjanjian lama itu menubuatkan peristiwa hidup Yesus. Ya kan? Dari perjanjian lama menuju pada Yesus. Paham kristologi itu justru terbalik. Orang bicara dulu tentang perjanjian lama, tentang hidup Yesus, baru kemudian merunut perjanjian lama. Maka membaca peristiwa hidup Yesus dulu. Ya, ini titik pangkalnya. Titik pangkal iman kita adalah Kristus Yesus yang wafat dan bangkit. Saya mengalami Yesus sebagai Dia yang wafat dan bangkit. Dan ini saya imani sebagai Mesias anak Allah. Baru kemudian saya mengacu ke perjanjian lama. Oh, Yesus itu wafat di salib. Oh, ternyata perjanjian lama sudah bicara tentang utusan Allah yang harus mengalami penderitaan dan kematian. Yesus ini saya akui sebagai Allah yang menyertai saya. Oh, ternyata Yesaya sudah bicara tentang Sang Immanuel. Jadi saya bicara dulu tentang peristiwa hidup Yesus, saya melihat perjanjian lama, oh ternyata ada di situ. Bukan dalam arti saya melihat perjanjian lama, nah ini yang dikatakan perjanjian lama terpenuhi dalam diri Yesus. Berarti kita punya Yesus, kita punya perjanjian lama. Dalam jemaat perdana, mana yang lebih utama direnungkan adalah peristiwa hidup Yesus dulu. Nah, peristiwa hidup Yesus ini lalu direnungkan berdasarkan peristiwa atau teks-teks yang sudah ada dalam perjanjian lama. Seperti peristiwanya Romo Galih inilah, dia menjadi dosen seperti ini, akan menjadi dosen yang terkenal, kok dia bisa pintar sekali ya? Apa yang lalu dibuat? Oh, karena waktu kecil, balita itu susu ibunya itu full.
9 bulan itu dapat susu terus. Kok Romo Eko ini lebih tidak pintar dari Romo Gale ya? Oh, karena sebelum dia puas menyusui ibunya, sudah lahir adiknya. Tidak puas dia. Nah, berarti melihat dulu Romo Gale sekarang, melihat Romo Eko sekarang, baru lihat masa lalunya. Dan itu yang saya maksud. Mengapa Yesus mati disalib? Nah, orang baru melihat peristiwa, oh ternyata karena dia mengalami konflik dengan orang-orang Yahudi. Maka kemarin saya mengatakan kalau saya sendiri dalam jalur memahami kristologi ini selalu kristologi dari bawah. Para murid itu mengalami itu. Dari apa yang mereka jumpai pada diri Yesus, baru kemudian melihat rujukan. Teks-teks perjanjian lama yang menjelaskan siapa sebetulnya Yesus. Termasuk juga peristiwa salib yang membuat mereka shock, membuat mereka down, ini lalu juga harus dipahami. Bagaimana mereka menjelaskan bahwa Yesus yang mati di salib ini adalah Mesias. Nah, dari peristiwa salib itu lalu mereka merujuk ke perjanjian lama. Oh, ternyata Perjanjian Lama itu sudah mengatakan bahwa utusan Allah yang dicintai oleh Allah, pilihan Allah itu pun harus mengalami banyak penderitaan. Sehingga kalau saya lebih melihat Yesusnya dulu yang direnungkan, baru kemudian orang mengambil referensi Perjanjian Lama. Bukan berangkat dari Perjanjian Lama lalu menuju kepada Yesus. Atau tapi kalau kita, Perjanjian Lamanya dibalik gimana Romo Eko? Misalnya gini, tadi Romo Eko menjelaskan Paulus itu mereferensi pada hamba Yahweh, lalu mungkin di surga Paulus ketemu Yesaya. Loh, Paulus kok kamu punya saya teks Yesaya tentang hamba Yahweh, padahal hamba Yahweh itu bukan untuk Yesus. Yesaya bilang gitu. Terus bagaimana ya? Artinya perjanjian lama itu sebenarnya bukan untuk Yesus gitu. Seperti yang Romo Eko katakan. Ini kok tiba-tiba diambil gitu oleh Paulus, padahal bukan untuk dia. Bagaimana Romo menerangkannya ya? Nanti kita aja lihat pertempuran mereka lalu kita tepuk tangan saja lagi. Artinya kan Romo Eko menjelaskan sebenarnya teks itu bukan untuk dia tapi kemudian dipakai untuk mereferensi dia, begitu ya Romo ya? Ya kan? Nah, terus bagaimana kita mempertanggungjawabkannya ya? Bukan untuk dia. Karena kita selalu tadi kita mengatakan ada kontinuitasnya. Ya, ada paham-paham yang selalu diambil dalam tradisi iman. Apa yang menyatukan iman kita ini adalah tradisi iman kita. Maka juga Paulus ketika berbicara kepada jemaat di Roma itu, kita jangan sombong dengan tradisi iman Kristiani kita. Tentang Yesus yang wafat dan bangkit itu. Memisahkannya dari tradisi Yahudi. Karena kita tidak bisa memahami salib dan kebangkitan itu terpisah dari tradisi religius Yahudi yang sudah terkembangkan. Nah, saya melihat kita itu biasa menggunakan itu. Apa yang sebetulnya tidak dimaksudkan untuk ini, lalu dipakai untuk ini. Dalam hermeneutik kita modern, ini bisa atau tidak? Ya, tentang Sang Immanuel. Yesaya pasti tidak bicara tentang Yesus. Yesaya bicara tentang Immanuel yang akan datang dalam waktu dekat ini. Tetapi teks Yesaya ini ketika dibaca, kita selalu mengatakan sebuah teks itu punya dunia sendiri. Bisa dibaca, bisa ditafsirkan, bisa dimaknai secara berbeda. Maka teks Yesaya itu ketika dibaca oleh jemaat perdana, juga diartikan sebagai nubuat akan kedatangan Yesus. Apakah jemaat perdana harus tanya pada Yesaya minta izin? Yesaya, saya minta izin ya. Teksmu tentang Immanuel itu saya gunakan untuk menjelaskan Yesus? Kan tidak. Seorang pembaca itu mempunyai kemerdekaan untuk menafsirkan teks. Nah, dalam hermeneutika modern kita hanya mengatakan kita harus berusaha supaya penafsiran kita tidak sewenang-wenang, tidak arbitrer. Nah, tetapi ketika teks Yesaya itu sudah terpisah dari penulisnya, Yesaya tidak mungkin mengatakan, saya tidak memaksudkan itu loh. Tetapi teks Yesaya itu dibaca oleh orang-orang zaman Yesus dan digunakan untuk mengartikan peristiwa Yesus. Kelahiran Yesus itu memenuhi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian
Lama. Nah, peristiwa-peristiwa hidup Yesus pun kemudian pasti dalam perjalanan kemudian akan ditafsirkan secara baru oleh murid-muridnya. Maka kalau saya penjelasannya, kalau dalam hal penafsiran seperti itu, kita gunakan penafsiran dalam hermeneutika modern kita, bahwa sebuah teks terlepas dari penulisnya itu hidup, bisa ditafsirkan, bisa memberikan makna yang berbeda, yang mungkin berbeda dari yang dipikirkan oleh penulisnya. Maka dalam hermeneutika, Romo Haryatmoko itu selalu mengenakan itu yang namanya surplus of meaning. Ada meaning yang surplus, ada meaning yang lebih, ada makna yang lebih daripada makna yang dipikirkan oleh penulisnya. Maka menggunakan suatu teks dalam Perjanjian Lama untuk menafsirkan peristiwa hidup Yesus, saya kira itu merupakan jalur penafsiran yang terjadi. Nah, yang penting adalah supaya penafsiran itu tidak sewenang-wenang, tidak dipaksakan begitu saja. Maka tadi saya lebih mengatakan apa yang dibuat oleh para penulis Perjanjian Baru itu tidak menafsirkan teksnya atau tidak berpangkal dari teksnya, tetapi berpangkal dari peristiwa hidup Yesus yang dialami sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Dan itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Maka dikutip. Oh, Yesus ini mengalami penderitaan. Dia itu taat kepada Allah. Dia itu hamba yang setia kepada Allah. Nah, apakah di peristiwa hidup seperti ini juga muncul di dalam teks-teks Perjanjian? Oh, ternyata ada di dalam teks Yesaya. Maka teks Yesaya seringkali digunakan juga untuk mengartikan peristiwa hidup Yesus. Itu yang ada di chat tadi ya. Terima kasih, Romo. Yang panjang ini gimana, CSSR? Gimana kita menjawab pertanyaan Sakir naik? Oh, enggak usah khawatir, ini sekarang sudah jadi Sakir turun itu. Enggak ada yang naik-naik lagi. Tentang kematian Yesus yang dia hubungkan dengan tanda Nabi Yunus, ketika Yesus ditanyai oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, dan mereka meminta tanda. Yesus mengatakan, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Menurutnya, Yesus tidak mati karena Yunus di perut ikan tidak akan mati. Mohon tanggapannya. Oh, itu yang tadi ya. Oke, kalau saya ya memang tidak ada referensi yang sangat to the point pada peristiwa Yesus yang harus tinggal di dalam makam selama 3 hari itu. Yang sering dirunut adalah Yunus dan kitab Hosea, terutama kitab Hosea itu, bahwa sesudah hari yang ketiga, sesudah 3 hari, dia akan hidup kembali. Apakah masih ada tanggapan lagi? Contoh satu lagi, kita mengatakan per Mariam ad Yesum, ya kan? Ada ungkapan itu. Melalui Maria, saya sampai pada Yesus. Tetapi bisakah saya sampai pada Maria tanpa melalui Yesus? Atau malah sebetulnya harus dibalik. Per Yesum ad Mariam. Hanya karena saya mengenal Yesus, saya mengenal Maria. Coba kalau saya tidak mengenal Yesus, ada yang kenal Maria? Ada enggak? Tidak ada SSCC itu, hati kudus Maria segala macam itu. Ya, Maria itu menjadi penting hanya karena dia melekat pada Yesus. Maka hanya melalui Yesus saya mengenal Maria. Lihat diskusi-diskusi kristologi dalam dalam konsili-konsili abad pertama. Ya, ketika Yesus itu sudah dinyatakan atau diakui sebagai Allah. Lalu Maria itu dikatakan dia adalah Bunda Kristus, Christotokos. Apa yang kemudian terjadi? Ada perdebatan. Oh, Maria itu tidak hanya Bunda Kristus, tetapi Maria itu adalah Bunda Allah, Theotokos.
Maka saya mengenal Maria sebagai Bunda Allah karena saya sudah lebih dahulu mengenal Yesus sebagai Allah. Nah, maka juga ketika membaca peristiwa hidup Yesus dan Perjanjian Lama, yang menjadi inti adalah peristiwa Yesus. Saya membaca peristiwa Yesus dan kemudian saya baru bisa membaca teks-teks Perjanjian Lama. Maka di dalam pemahaman ini lalu mana yang harus didahulukan? Kita mendahulukan Perjanjian Lama baru Yesus, ataukah kita mendahulukan Yesus baru membacanya dalam teks Perjanjian Lama? Dalam tahap-tahap perkembangan renungan Kristiani tentang Yesus, Yesus inilah yang utama. Orang mau menjelaskan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Dijelaskan dari apa? Dari pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus. Dari sabda, dari mukjizatnya, plus dari teks-teks Perjanjian Lama yang mendukung permenungan mereka tentang Yesus ini. Maka yang menjadi titik tolak iman Kristiani termasuk permenungan-permenungan kristologis adalah peristiwa wafat dan kebangkitan. Itu kesimpulan kita hari ini. Baik, apakah masih ada 1-2 hal yang mau disampaikan? Ya. Ya, Romo, dari Hosea bab 6 ayat 1-2 Romo yang Romo referensikan, betul. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan dan kita akan hidup di hadapannya. Itu yang dipakai referensi oleh Yesus. Ya, biasanya 2 itu. Tapi kalau menurut saya yang paling dekat memang teks Hosea itu daripada teks Yunus. Baik, ada lagi tanggapan atau pertanyaan karena tinggal 10 menit. Tentang wafat dan kebangkitan saya menulis cukup panjang di dalam buku itu dan itu sebetulnya bagian yang saya tambahkan di belakang. Karena dalam kuliah-kuliah kristologi sejak tahun 2007 itu selalu kita bicara tentang paham kristologi yang dirunut dari Perjanjian Lama. Tetapi dalam diskusi di kelas selalu muncul pertanyaan, apa yang membuat paham kristologi Perjanjian Baru ini memang baru? Apa yang membedakan Mesias Perjanjian Lama dengan Yesus, Sang Mesias ini? Dan dalam perjumpaan di kelas itu lalu kita mengatakan, oh yang menjadi fondamen dasar pemikiran Perjanjian Baru adalah peristiwa salib dan kebangkitan. Maka juga ketika bicara tentang siapa Yesus, kita tidak bisa lepas dari peristiwa salib dan kebangkitan. Karena pertanyaan tentang siapa Yesus adalah, siapakah Yesus yang wafat di salib ini? Bagaimana kita menjelaskan bahwa dia yang wafat di salib ini adalah Sang Mesias atau Sang Kristus? Lalu ada pertanyaan dari SSCC, Romo. Oke, dalam perjalanan kemudian saya tambahkan bagian ini. SSCC kemudian CSSR. Ya. Pertanyaan ini masih berkisar antara peristiwa wafat dan juga kebangkitan. Seperti yang dalam buku yang Romo berikan tentang Seol begitu yang menjadi referensi dalam Perjanjian Lama begitu. Seol itu dapat diartikan sebagai dunia orang mati. Kemudian dirumuskan juga dalam kredo kita tentang setelah wafat Yesus turun ke tempat penantian begitu. Nah, di sini saya melihat ada semacam bertolak belakang lah dengan perkataan Yesus ketika ia wafat di kayu salib. Di situ dia berkata kepada penjahat yang ada di sampingnya, Dimas mungkin namanya. Terus dia berkata, pada saat ini juga engkau ada bersamaku di Taman Firdaus begitu. Nah, saya melihat bahwa di sini ada semacam bertolak belakang lah tentang perkataan Yesus dengan itu kredo kita itu. Mungkin Romo dapat menjelaskan tentang itu. Enggak dapat saya. Ya, saya memahami pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, karena kita selalu bicara
dalam cara berpikir kita yang spasial gitu ya. Kita membayangkan Seol itu sebagai suatu tempat seperti dipahami oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Kalau orang mati dikuburkan masuk ke lubang bawah tanah yang kita sebut sebagai Seol. Lalu kita juga membayangkan kerajaan Allah itu sebagai suatu tempat, kerajaan surga, kerajaan di langit sana. Maka cara berpikir spasial seperti itu yang pasti mempengaruhi cara berpikir kita. Oh, kalau begitu, Yesus masuk ke alam kematian dan Yesus hidup di dalam kerajaannya, itu lalu bertolak belakang. Ya, tetapi kita harus memikirkan juga pengalaman-pengalaman yang sebetulnya tidak harus dibaca secara spasial begitu, lokalitas tertentu. Tetapi bahwa kehidupan Yesus itu dia menjadi sang sabda yang menjadi daging, menjadi manusia, maka semua peristiwa hidup manusia itu juga dialami oleh Yesus, termasuk dalam kematiannya. Ya, kalau semua manusia itu masuk dalam kematian, dikuburkan, maka itu yang juga dialami oleh Yesus. Tetapi selalu dalam pemahaman kita bahwa Yesus itu tidak mati dalam arti binasa. Seperti kita juga memahami kalau kita mengimani Yesus, saya mati, saya juga dikuburkan, tetapi saya tidak binasa. Yang dikuburkan adalah badan saya. Tetapi jiwa saya ini tidak pernah mati. Ya enggak? Kita itu memahami kematian sebagai apa toh? Akhir seluruh keberadaan kita, jiwa dan raga kita. Ataukah kita juga kadang-kadang masih berpikir sebagai dalam sistem yang dualis itu, jiwa dan badan. Kalau saya mati, badan saya ini akan hancur, tetapi jiwa saya akan hidup. Nah, ini yang tadi kemudian saya katakan, juga ketika orang seperti Yesus masuk dalam alam kematian, yang mati itu adalah tubuhnya ini. Ketika dia dibangkitkan, orang masih mengalami bahwa tubuh yang masuk dalam kematian ternyata sekarang menjadi tubuh yang mereka alami. Maka ketika menampakkan diri kepada Thomas, Yesus juga masih memberi kesempatan Thomas untuk memasukkan jarinya ke luka-luka di tangan dan lambung Yesus itu. Untuk membuktikan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah sungguh-sungguh Yesus yang kemarin wafat di kayu salib. Oleh karena itu saya memahami pernyataan-pernyataan itu bukan sebagai pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang. Ya, tetapi bahwa Yesus masuk dalam alam kematian ya sebagai manusia dengan fisiknya, dia mengalami pengalaman paling kelam dalam hidup manusia, kematian itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa Yesus itu lalu terpisah dari kenyataan bahwa dia itu ilahi, ya, bahwa dia itu tidak pernah mati. Terakhir, nanti kita gabungkan lagi, teman SSCC. CSR. Oh, CSR, ya maaf, CSR. Pertanyaan informatif saja Romo, karena dalam Markus dan Lukas itu dikatakan Maria mengunjungi kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Apakah dalam tradisi Yahudi ada peminyakan orang mati setelah hari ketiga kematian, Bro? Iya, nah karena Yesus itu dikuburkan menjelang hari Sabat, ya kan? Ceritanya di dalam Injil-Injil sinoptik itu, maka tidak ada kesempatan untuk meminyaki, mengurapi jenazah itu menurut tradisi tata cara mereka. Ya, sehingga ketika Yesus sudah dikuburkan, hari Sabat selesai, mereka datang ke kubur itu tujuannya jelas. Mau mengurapi jenazah Yesus. Atau mau merawat jenazah itu sesuai dengan tradisi mereka. Nah, dalam tradisi Yahudi, orang kan dimasukkan ke dalam gua, kemudian ditutup dengan batu. Batunya masih bisa digulingkan. Sehingga ketika mereka berangkat ke makam, ada suatu kegelisahan, siapa nanti yang harus membuka kubur itu, menggulingkan batu itu. Supaya mereka bisa masuk ke kubur untuk mengurapi jenazah Yesus. Karena sebelum dikuburkan, jenazah Yesus memang rupanya belum diurapi. Kalau dalam Injil-Injil sinoptik.
Kalau dalam Injil Yohanes, sebelum Yesus dikuburkan, Yesus sudah diurapi dengan minyak oleh Yusuf dari Arimatea dan oleh Nikodemus. Bahkan itu tidak hanya diurapi, tapi itu mandi minyak wangi itu, karena 40 kati minyak. Ya, maka tujuan Maria Magdalena dalam Injil Yohanes pergi ke kubur tidak untuk meminyaki jenazah Yesus, tapi untuk menengok kubur itu. Nah, dalam arti itu berarti masih ada tradisi orang merawat jenazah juga sesudah kematian. Ya, dalam beberapa hari sesudah kematian itu. Begitu tentang informasi ini. Baik, saya kira kalau masih ada banyak pertanyaan tentang hal ini, terutama bagaimana mengartikan salib dan kebangkitan untuk melihat atau mengenal peristiwa hidup Yesus, itu baik. Artinya yang kita pertanyakan inilah yang justru harus kita perkembangkan dalam studi-studi kita yang akan datang. Maka semoga pertanyaan-pertanyaan itu tidak berhenti karena sudah dijawab, tetapi selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang membuat kita harus semakin jeli juga untuk membaca, jeli untuk mengenali siapa sebetulnya Yesus. Dan sumber utama yang terbaik untuk mengenal Yesus pasti bukan buku-buku yang lain. Nah, sumber utama untuk mengenali Yesus pasti adalah teks Perjanjian Baru. Karena saya yakin kalau kita membaca Perjanjian Baru, kita bisa membaca dogma-dogma itu. Tetapi kalau kita mulai dari dogma-dogma, kita akan kesulitan untuk membaca Perjanjian Baru. Hingga kita punya kristologi Alkitabiah dan nanti ada kristologi sistematik. Dalam perjalanan permenungan gereja, mana yang lebih dahulu? Ya yang Alkitabiah dulu. Ya, dogma-dogma kristologi yang kemudian muncul di dalam konsili-konsili ekumenis itu pasti melanjutkan permenungan kristologi yang sudah muncul di dalam Perjanjian Baru. Ya, maka dulu dosen kristologi kami, Romo Bonowiratmo, itu selalu mengatakan, bacalah dogma dengan kitab suci. Dan tidak membaca kitab suci dengan dogma. Terutama ketika kita belajar kristologi. Artinya apa? Mari kita berjalan bersama dengan para murid. Yang tidak mengandalkan dogma-dogma dulu untuk memahami peristiwa hidup Yesus. Tapi untuk mengenali peristiwa hidup Yesus ini, dan dari mengenali peristiwa hidup Yesus, kita sampai pada dogma-dogma kristologi kita. Nah, untung bahwa dalam semester-semester ini lalu kristologi Alkitabiah dengan kristologi sistematik itu ada dalam semester yang sama, sehingga satu sama lain itu bisa saling melengkapi. Nah, untuk mengenal peristiwa-peristiwa hidup Yesus, mulai minggu depan kita akan masuk dalam teks Perjanjian Barunya. Nanti saya dan Romo Gali akan mempersiapkan bahan yang bisa digunakan untuk pertemuan minggu yang akan datang. Oke, Romo dan teman-teman, saya kira kita sudah mencapai akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pertemuan kita. Kita bertemu kembali hari Rabu yang akan datang, tetapi bersama Romo Galih. Kalau di bandara nanti ada sinyal Wi-Fi, ya saya ikut dari bandara. Kalau ada yang mau ikut jalan-jalan dengan saya, ya boleh, tapi tunggu waktu yang akan datang. Dan saya menunggu undangan Romo Galih untuk pergi ke Amerika bersama-sama. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali. Terima kasih, Romo. Terima kasih.